Center Law Society, Fakultas Hukum UGM, yang hari ini memberikan statement atau pernyataan sikap terkait Presiden semasa 2 periode sangat tidak ada batasan dalam melakukan aturan. Sangat terlihat jelas ketika Presiden boleh memihak, itu adalah salah satu aturan perundang-undangan yang bagaimana dengan mudahnya Presiden Jokowi juga melanggarnya. Karena apa? Karena sudah sangat jelas Presiden boleh memihak dan di situ ada anaknya. Itu sangat jelas berkaitan dengan nepotisme. Dukungan-dukungan penuh yang diberikan Presiden Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka sangatlah totalitas. Mulai dari Paman MK yang bisa meloloskan batas minimum cawapres Gibran Rakabuming Raka, hingga terakhir putusan final yang disitu kemarin ada juga dissenting opinion 3 hakim yang memberikan putusan yang berbeda dari kelima hakim MK, yaitu ada Eni Nurbaningsih, Arif Hidayat, dan Saldi Isra. Tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga bagian dari settingan. Kita tidak tahu juga bahwasanya semua itu bisa dilakukan dengan penuh intervensi dan tekanan. Kalau kita melihat kasus ijazah palsu yang sangat jelas, hari ini sidang terakhir tanggal 25 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang ijazah palsu, bahwasanya dari Solo sampai Jakarta putusan tidak objektif. Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum, tetapi ijazah Presiden Jokowi juga tak kunjung terlihat di meja persidangan. Apakah ini benar yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dari Fakultas UGM yang berkaitan bagaimana mahasiswa kali ini memberikan dorongan pembatasan kekuasaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden agar tidak seenaknya menggunakan kekuasaannya untuk melakukan segala sesuatu yang bagaimana menguntungkan para penguasa itu sendiri. Kalau kita ketahui banyaknya dari para pejabat yang mempunyai bisnis sawit, batubara, dan lain sebagainya, dengan mulusnya mereka mengubah regulasi hingga menguntungkan pihak oligarki. Rakyat diintervensi, seperti kita melihat kasus di Rempang, kasus mafia tanah dimanapun berada. Hingga saat ini penguasa diam begitu saja. Kita tunggu aksi dari Prabowo Subianto yang akan dilantik kemudian oleh pihak yang terkait dan akan diputuskan terlebih dahulu oleh KPU nanti, bahwasanya pekerjaan yang dilakukan sangat berat. Apakah dia akan berpihak kepada rakyat atau pihak oligarki? Mari kita simak pernyataan sikap keras dorongan oleh mahasiswa UGM terkait dorongan pembatasan. Kita simak video yang berikut ini. Yuk. Ya, silakan Mas. Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir bersama dengan konferensi pers ini setelah 2 keterangan akademis tadi, Pak Zainal Arifin Mukhtar dan Pak Irlambang. Setelah ini kami dari CLS yang menginisiasi konferensi pers ini juga akan menyampaikan sebuah pernyataan yang sekiranya bisa menjadikan langkah selanjutnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, dan ada beberapa poin-poin yang sifatnya mengafirmasi apa yang telah disampaikan oleh 2 dosen tadi. Baik teman-teman media, saya akan mulai. Inde data leges de fortoin omnia poset.
hukum dibuat. Jika tidak, orang yang akan mempunyai kekuasaan yang kuat menjadi tidak terbatas. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara nomor 1 PHPU Pres garis datar 22 garis miring 2024 dan nomor 2 garis miring PHPU Pres garis datar 2022 2024. Tetapi kami kecewa sebab masih ada harga yang harus dibayar dari putusan itu, yaitu nasib kekuasaan di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami berpandangan bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum tidak akan mengubah secara signifikan, sebab hal besar yang patut kita pertanyakan adalah kita harus apa setelah putusan tersebut. Kami hendak mengajak untuk berpikir jauh lebih dalam dan jauh lebih ke depan dengan tidak terjebak pada dinamika putusan yang sifatnya final dan mengikat. Sebab sejatinya kita justru baru saja dihadapkan dengan bayang-bayang persoalan serius. Persoalan itu adalah bagaimana cara kita menyikapi kekuasaan presiden dan wakil presiden terpilih. Pada titik inilah kita harus bertolak lebih dalam pada refleksi peristiwa demi peristiwa yang selama ini telah memberikan pandangan bahwa kekuasaan tidak lebih dari permainan penguasa yang mengatur siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan berbagai cara. Apakah kita ingin hal tersebut terulang kembali dan terus-menerus terjadi? Tentu tidak. Maka momentum pasca putusan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersama-sama mengerahkan pandangan pada sebuah gagasan dan cara untuk melakukan pembatasan pada kekuasaan presiden dan wakil presiden. Kami berpandangan bahwa tidak terbatasnya kekuasaan presiden adalah akar dari rangkaian berbagai peristiwa dan permasalahan yang selama ini dipertontonkan kepada kita dengan sangat jelas dan terang benderang. Sejatinya, semakin jelas dan terangnya upaya pelanggaran kekuasaan justru semakin menunjukkan gelap dan suramnya hati nurani penguasa. Waktu dengan sendirinya telah membuktikan bahwa kita tidak bisa lebih lama bergantung pada hati nurani penguasa, sebab ia dapat melakukan segala hal yang menurut hati nuraninya benar. Dan sayangnya kebenaran hati nurani pribadi penguasa itu tidak selamanya benar di mata hukum. Logika berpikir tersebut timbul karena selama ini kita turut membiarkan setiap penguasa yang memimpin negeri ini bisa berkuasa tanpa batas, karena negeri ini belum memiliki instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang khusus untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden. Maka itu sama halnya pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita memilih untuk dua individu yang tidak bisa dilarang, yang tidak bisa disanksi, yang tidak bisa diadili, dan tidak bisa dibatasi kekuasaannya. Pertanyaannya, apakah ini konsep negara hukum dan demokrasi yang seharusnya berjalan? Ironisnya, hal itu terjadi pada setiap pergantian periode kekuasaan di masa pasca reformasi. Kita seolah-olah memberikan mereka jalan mulus, bebas tanpa hambatan untuk berkuasa tanpa rambu-rambu, larangan, dan batas-batas khusus. Sehingga kesadaran inilah yang seharusnya menjadi titik balik bagi kita untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden. Hal ini kemudian memantik pertanyaan, apakah selama ini kita tidak memiliki niat untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden? Atau memang sengaja setiap penguasa tidak ingin kekuasaannya dibatasi? Sebenarnya bangsa kita sudah pernah memiliki niatan untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden. Tetapi gagasan itu hilang, terlupakan, dan bahkan lenyap dari memori kolektif pada setiap pergantian periode kekuasaan di Indonesia pasca reformasi. Gagasan itu adalah rancangan undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Sejak awal digagas sebagai rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada 23 tahun silam, tepatnya pada tahun 2001,
rancangan undang-undang ini hadir sebagai antitesis dari otoritarianisme Orde Baru dengan tidak ingin mengulang dominasi kekuasaan presiden seperti yang terjadi selama 32 tahun yang lalu. 32 tahun masa Orde Baru. Dalam perjalanannya, seluruh lembaga tinggi negara sudah diatur oleh undang-undang tersendiri. Hanya lembaga kepresidenanlah yang tidak diatur. Selama ini, pengaturan kewenangan presiden dan wakil presiden hanya bergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang sektoral lainnya yang hanya mengatur kewenangan tanpa mencantumkan larangan. Padahal, kehadiran rancangan undang-undang lembaga kepresidenan menjadi sketsa tegas dan jelas bagaimana presiden dan wakil presiden bersikap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan hak, kewajiban, dan larangan yang menyertainya. Misalnya, pada pasal 43 huruf B, rancangan undang-undang, di situ dikatakan, presiden dan atau wakil presiden dilarang untuk memberikan kemudahan dan atau peluang bisnis kepada keluarga, kroni kelompok politiknya, dan atau pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Dan pada huruf D yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dilarang untuk memberikan kemudahan dan atau peluang kepada keluarga atau kroninya yang aktif dalam badan-badan sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Pada titik ini pula, kami ingin menambahkan pengaturan mengenai batasan dan atau larangan yang berkaitan dengan praktik relasi kuasa yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden dengan keluarga dan atau kerabat serta kroni politiknya dalam struktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kini kami mengajak kita semua untuk berpikir sejenak dan bertanya dalam hati sanubari kita masing-masing. Jika selama ini rakyat diminta tunduk pada peraturan perundang-undangan dan bahkan apabila tidak diatur sekalipun di dalam peraturan perundang-undangan, kita telah berpedoman dengan etika kehidupan yang sayangnya sudah tidak lagi ada harga dirinya di mata kekuasaan hari-hari ini. Lantas mengapa presiden dan wakil presiden tidak diminta untuk taat dan bahkan dipaksa untuk tertunduk pada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang dirinya? Jika presiden dan wakil presiden tidak ditundukkan dengan peraturan perundang-undangan, maka bagaimana mereka bisa ditundukkan? Karena sejatinya presiden dan wakil presiden harus tunduk pada hukum sekaligus pada rakyat. Hilangnya diskusi mengenai rancangan undang-undang lembaga kepresidenan selama 4 kali pergantian periode kepemimpinan presiden dan relevansinya pada situasi bangsa akhir-akhir ini, serta prediksi mengenai nasib kekuasaan di bawah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih menjadi trigger atau pemicu bagi kami untuk membangkitkan kembali gagasan pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Karena kami berpandangan jika diskusi ini tidak dibangkitkan kembali dan dibiarkan lenyap, terkubur dan terlupakan, maka kami khawatir akan terjadinya pelanggengan kekuasaan secara akut yang akan menjalar dan mempengaruhi dinamika kehidupan bangsa dan bernegara yang sejatinya berbentuk negara republik demokrasi dan bukan monarki terselubung. Selain itu, kita harus menyadari bahwa upaya untuk keluar dari kebuntuan ini tidak hanya ditempuh melalui dinamika perubahan hukum semata, sebab oligarki telah merusak sistem hukum tata negara, sehingga harus diikuti dengan perubahan yang jauh lebih dalam dan fundamental, yaitu perubahan paradigma, sistem, dan arah gerak politik untuk mengawal perubahan secara konkret. Oleh sebab itu, kami menolak lupa eksistensi rancangan undang-undang lembaga kepresidenan dan menuntut dengan tegas, yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk bersedia kekuasaannya dibatasi melalui peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI untuk mengadakan kembali pembahasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Yang ketiga, Badan Legislasi DPR RI untuk menempatkan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan
pada daftar program legislasi nasional prioritas rancangan undang-undang tahun 2024. Dan keempat, Presiden dan DPR RI untuk mengesahkan rancangan undang-undang lembaga presidenan menjadi undang-undang. Dan yang kelima, seluruh pembelajar ilmu hukum, khususnya pembelajar ilmu hukum tata negara, untuk mengawal dan mendukung gagasan pelanjutan proses legislasi rancangan undang-undang lembaga presidenan hingga disahkan menjadi undang-undang. Dan yang keenam atau terakhir, seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal dan mendukung gagasan kelanjutan proses legislasi rancangan undang-undang lembaga kepresidenan hingga disahkan menjadi undang-undang. Akhirnya kami hadir untuk memperjuangkan esensi terpenting dari konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa dan penjaminan terhadap hak asasi manusia. Maka kami pun berharap melalui gagasan dan aspirasi yang kami sampaikan pada kesempatan yang berharga ini dapat didengar, dipertimbangkan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menutup pernyataan ini, kami mengutip pernyataan Insinyur Soekarno. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas itu segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Jusitiae non est neganda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Sleman, Selasa 23 April tahun 2024 atas nama Constitutional Law Society. Salam konstitusi. Salam konstitusi. Salam konstitusi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini pernyataannya sudah sangat jelas. Kita memilih dua pemilih yang tidak bisa disanksi, yang tidak bisa dilarang, dan tidak bisa dibatasi kekuasaannya. Maka mahasiswa dari Fakultas Hukum UGM ini memberikan dorongan keras kepada pihak yang terkait, penyelenggara maupun pembuat undang-undang untuk selanjutnya, bahwasanya apapun kesalahan yang dilakukan oleh penguasa maka berhak untuk mengadili seadil-adilnya. Karena kita ketahui bahwasanya ketika rakyat saja melakukan kesalahan kecil diadili, bahkan adilnya ini sebesar mungkin hukumannya, hanya melakukan hal kecil. Tetapi ketika kita berbalik melihat kondisi para koruptor yang di dalam penjara itu mendapatkan fasilitas yang lebih karena dia membayar, dan uang yang dihasilkan itu juga hasil uang rakyat juga, hasil korupsi. Ini sangat tidak adil ya, ketika ini berulang kembali di era anak Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dukung terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.